Jadi kita lagi ada di Polytron Fun Run 2025. Ini tuh dalam rangka anniversary-nya Polytron yang ke-50. Seru banget, namanya juga Fun Run, jadi larinya sambil senang-senang, seru-seruan. Iya. Yang penting sehat bareng-bareng ya. Ini sehat bareng-bareng gitu. Berapa kilo tadi larinya? Tadi kita cuma 5 kilo, kurang lebih 5 kilo. Iya. Nah ini kan kalian sering lari bareng gitu. Sebenarnya apa sih yang dikejar kira-kira nih? Sehatnya kah atau seperti apa atau gimana? Yang dikejarnya kita bisa makan enak, liburan enak, jalan-jalan enak, sampai hari tua enaknya sama-sama. Sama-sama, dan tuanya nggak nyusahin anak-anak. Amin, Jadi amin, sehat amin. terus, biar sehat terus Iya. dan bareng-bareng terus ya. Tapi ada nggak sih momen kalian kayak lomba cepet-cepetan PES gitu? Itu udah tidak mungkin saudara-saudara, karena saya tahu diri. Suami saya dari 2014 sudah lari. Bener? 2012. Iya, 2010-2012. Saya baru 1 tahun setengah. Jadi ibaratnya dia udah ngebut, saya masih peskeong. Oke. Iya, tapi yang penting itu kan niatnya bareng-bareng. Yang dicariin sebenarnya bukan cepetnya, tapi konsistennya. Oh, itu iya. jauh lebih mahal, jauh lebih susah. Yang Gitu. paling jauh berapa kalian? 42 kilo pernah kan? Karena pernah ikut maraton di Berlin tahun lalu. Jadi nanti ini di Chicago adalah maraton aku yang kedua. Nah, gimana persiapannya itu? Persiapannya kemarin kita udah long run, ditemenin sama suami sampai 20 kilo. Karena 6 kilonya disuruh selesaikan sendirian. Awalnya cuma nemenin pas masih gelap kan, takut karena masih gelap, ditemenin deh sampai terang. Janjinya sampai terang. Sampai terang tuh harusnya sampai jam 6 atau jam setengah 7 lah, alias ya 10 kilo udah bisa ditinggal. Ini enggak, ternyata keterusan sampai 20 kilo baru berani ninggal gitu. Ya sisa 6 kilo masa nggak bisa sendirian gitu. Bisa ternyata 26 kilo. Yang paling sulit selama latihan untuk Chicago apa sih Kak? Yang paling sulit adalah itu tadi konsisten. Karena kan ternyata aku merasakan yang katanya maratoners biasanya rasakan juga, tapi nggak semuanya. Biasanya kalau abis maraton ada tuh males-malesannya. Males-malesannya, betul. Iya, aku sempat males berapa bulan lari, baru pas masuk program harus banget, nggak boleh males, harus. Karena aku nggak mau lari itu cuman ikutan lari tapi nggak dapet sehatnya. Aku mau semuanya itu saat lari tidak ada drama-drama cedera atau apa. Jadi makanya harus banget dilakukannya latihan gitu. Support apa sih Kak Ibnu ke karir ini? Apa? Support apa Kak Ibnu? Oh, dia support dari A sampai Z. Support Dari mental semuanya. dan keuangan. Tapi nggak apa-apa sayang, males itu wajar, manusiawi. Semua tuh punya hak asasi untuk males. Iya. Iya, boleh. Tapi ada waktunya. Iya. Jangan terlalu lama gitu loh. Jangan sampai males itu ngebunuh peluang-peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Karena kita males, jadinya kita nggak dapet. Tapi kan kalau ini memang males karena, aduh apa lagi ya. Iya. Di situ kan kita dituntut untuk goals apa lagi yang kita pengen buat atau yang pengen kita kejar. Kalau nggak ada goals memang kadang kalau pelari ya, jadi cuma latihan-latihan. Kalau nggak punya komunitas kadang juga suka boring. Itu wajar, nggak apa-apa. Nikmatin aja semua proses ya. Ikut gak sih Kak? Ikut nonton gak sih? Untuk cheering hari ini di Chicago? Perjanjiannya memang harusnya saya cheering. Tapi berhubung ada satu dan lain hal, jadi cheering saya kemarin saya sudah bayar setengahnya 20 kilo. Saya nemenin dia. Sampai saya beliin minuman, saya jadi water stationnya, saya jadi fotografernya, videografernya, semuanya saya lakukan. Ternyata kamu memberikan kesenangan itu di awal karena dia tidak berangkat ke Chicago. Ini tuh kadang-kadang saya merasa kurang adil karena waktu pas dia maraton ada 4 kali saya selalu menjadi cheering dia. Tapi nggak apa-apa, kata dia ini demi pundi-pundi kita ke depannya. Jadi nggak apa-apa, saya ikhlas dia tetap bekerja dan jagain Katlea juga sekalian. Itu dia. Nah yang ditinggal gimana? Katlea dia sangat mengerti kalau mamahnya itu nggak bisa diam. Jadi oke, nggak apa-apa pergi, tapi ya itu dari dulu aku sama anak-anakku itu selalu punya perjanjian nggak boleh pergi dari rumah itu lebih dari 15 hari. Jadi sebelum 15 hari harus pulang. Jadi rencana berapa lama di sana Kak?
Mungkin hampir 2 minggu kali ya, karena sekalian nyamperin anakku yang kuliah di SF juga. Nah, tuh kan berarti kamu di sana lari nggak sendiri. Iya. Ada Jasmine. Ada Jasmine. Bareng ikutan juga bareng. Enggak, mungkin. Nggak, Jasmine nggak lari. Jasmine dia. lebih dance dia. Tapi rencanakan sharing kakak nanti di sana. Iya, aku selalu bilang gini, Jasmine mama cuma satu minta tolongin mama ciring ya, karena mama sendirian banget nih lon. Ya Tapi udah. jadwal di sana gimana? Kuliahnya mungkin ya. Kebetulan banget pas aku kesana dia ada libur 4 hari, jadi dia bisa nemenin. Oke, ngomongin Yaya nih kayaknya kelihatannya Yaya mau lari juga nih. Ini gimana sih? Memang tertarik karena kalian sering lari atau mungkin memang anaknya? Dia selalu ngelihat papanya bangun subuh. Nggak, ya itu emang ngelihat kita berdua banget. Jadi apa yang kita lakukan, dia tuh kayak pengen coba. Jadi memang umurnya yang lagi penasarannya tinggi banget. Kita main pedal. Kita sempat main tenis. Yang waktu giginya masih nggak ada tuh ompong, itu lucu banget itu. Dia Iya, ikutan tapi ya. tenis, iya. Terus apa lagi? Lari. Gitu. Jadi memang anaknya Mencoba. adaptable. Wah, adaptable. Iya. Jadi adaptasi yang fleksibel. Adaptable. Ih bagus. Adaptable. Tapi kan anaknya Mudia nih masih kecil juga kan. Iya. Gimana cara mengatasi Mudi anak nih untuk Itu yang bisa mengatur moodnya papahnya. Kalau aku kayak bertentangan sama dia, kayak selalu nggak bisa gini. Dia juga kalau udah kayak gitu, aku keluar, papanya yang maju. Nah, caranya gimana makanya? Caranya ya gimana caranya untuk nurunin emosinya dulu, bikin tenang, baru bisa ngobrol. Karena kalau lagi emosi kan dia namanya anak-anak belum bisa mengatur rasa-rasanya tuh. Ada rasa keselnya, rasa marahnya, rasa sedihnya, rasa bahagianya. Itu diturunin dulu tuh marah-marahnya, baru kita bisa ngobrol. Nah pas ngobrol baru kita kasih tahu ini caranya yang benar, ini yang nggak benar, ini yang salah, kayak gitu. Artinya cara ngenalin Yaya itu gampang ya untuk olahraga ya. Cukup nyontoin aja. Tidak semudah itu, Fernando. Namanya anak-anak tuh pasti punya caranya yang berbeda. Dan dari anak satu, anak yang lain, atau mungkin orang tua satu, orang tua yang lain punya caranya masing-masing. Nggak bisa dipukul rata. Kalau Katlea memang tipenya yang mencontoh. Jadi apa yang dia lihat itu yang dia ikutin. That's why kita selalu berusaha banget ngasih lihat yang bagus-bagus supaya dia juga jadi terinfluence kayak gitu. Dia lihat papanya atau aku selalu aktif, makanya dia juga harus banyak olahraga dan bergerak. Maaf sayang, aku agak kurang setuju dengan kita kasih yang bagus-bagus, maka dia akan ngikutin yang bagus-bagus. Aku pernah ngasih sesuatu yang bagus yaitu Manchester United, tapi dia agak sulit untuk mengikuti. Fans MU itu dia masih belum bisa menerima sepenuh hati. Padahal papanya udah kasih tahu, nah MU bagus, nah Iya. MU bagus. Papa Ya, MU kalah terus, baru Artinya semalam senang. menang. Artinya senang karena hari ini tanggal berapa sayang? 2-1, Jadi tandanya? skor 2-1 untuk MU. Widih. Jadi kenalin ke Yaya juga bola atau seperti apa? Iya, bola dia sebenarnya sedikit banyak dia tahu. Papanya main bola, papanya suka bola, papanya siaran bola Dari kecil deh. dari kecil. Terus papanya suka MU, dia tahu. Pernah kita ajak nonton ke GBK, nonton bola juga waktu itu yang Iya, Argentina, Timnas ya. Timnas. Sebenarnya ngejek papanya nggak sih kayak MU kalah terus gitu? Atau Iya, dia suka ngeledekin. Aduh, kalau papanya kalah, drama deh. Drama deh. Moodnya nggak enak deh. Makanya pilih tim yang menang-menang aja gitu. Dia nggak bilang, papa nggak mau ganti klub aja. Gimana nih Bang itu? Ya nggak apa-apa. Ini apa justru dinikmatin aja. Itu lirikan yang membuat kehidupan di rumah jadi semakin seger. Betul. Tapi ada cerita lucu nggak sih kayak mungkin malesan lah mungkin Yayanya atau seperti apa, mungkin ada nggak sih cerita-cerita unik gitu ya? Ya salah satunya kalau MU lagi kalah terus mamanya suka ngasih tahu. Ya udah dia makin ngeledekin papanya. Cerita Oke. lucu. Iya. Gimana kalian ngeliatnya? Jadi lucu gak sih keluarga Iya, ini? jadi lucu. Sama dia tuh orangnya apa ya? Over excited. Jadi setiap kali dia melakukan sesuatu, dia over banget. Sampai akhirnya kadang-kadang dia kayak udah di tengah-tengah kayak aku udahan ah. Nah, itu yang kita sekarang lagi mau ajarin dia untuk tetap konsisten ya. Konsisten. Apa yang dia pilih
kalau sudah dilaksanakan tetap harus berjalan terus gitu. So far yang paling konsisten adalah ketika dia mau berangkat sekolah, bulu mata dan rambutnya yang paling konsisten. Rambutnya itu sudah dipersiapkan semalam. Sendiri kan? Sendiri dia udah bisa ngerol rambut. Kata dia apa? Slay, dia ngerol rambut pakai kaos kaki. Dari siapa itu ajarannya tuh pakai kaos kaki? Enggak, dia lihat di sosial media. Nah ini untuk lari sendiri gimana? Udah latihan belum ya? Atau perlu latihan? Ya, perlu sih latihan. Tapi kan memang Kak Lea ini banyak banget kayak kegiatan dia di sport. Ada basket, apa. Jadi memang ada latihan larinya juga gitu loh. Kalau di rumah ya dia main sama anak-anak komplek juga udah lari ya. Bisa nggak kira-kira 2,5 kilo nih? Ya. Bisa. Bisa, tapi akan saya kasih target dia harus minimal podium 2. Waduh repot, udah nggak usah deh. Yang penting dia happy aja, garis finishnya tetap senyum, senang, nggak cranky. Udah itu alhamdulillah banget buat aku sih. Ngasih reward nggak? Satu lagi nggak? Ngasih reward nggak kalau misalnya dia podium gitu misalnya? Iya kasih. Dia akan mendapat medali. Iya. Kita Kadang, mengajarkan iya. Kita akan mengajarkan kalau lari itu kita tidak melawan orang lain tapi melawan diri sendiri aja. Oke. Tambahan? Yang penting nggak ngelawan orang tua ya. Tuh. Kualat. Oke, makasih ya. banyak. Thank you. Thank you ya, Mas. Oke, kalau sudah siap boleh berdiri. Oke, ambil nafas. Yang mau minum boleh, silakan minum dulu. Kita masuk set 1 ya. Set 1. Tidak banget. Ya hari ini kebetulan diundang ke acara untuk ikutan Ponfit bersama gitu. Dari pagi seru banget, kebetulan eventnya juga dari pagi ada lari, ada paddle, ada Ponfit. Kebetulan aku ikutan Ponfitnya sih, seru. Cuma tadi agak kesiangan, mulainya 9:30, panas-panas tapi semua tetap semangat ya, hebat. Cewek-cewek semua yang Ponfit. Nah, gimana kalau Karina sendiri kalau kena panas gimana Karina? Apakah ini menjadi kesulitan tersendiri kalau? Ya kalau terlalu panas pastilah gitu kan. Cuma sih so far maksudnya aku masih enjoy aja kok maksudnya. Dan ya kan memang acaranya outdoor juga, jadi ya mau nggak mau pasti resiko di Jakarta gitu kan panas. Cuma tadi masih ada angin sih, jadi masih oke lah. Beberapa cabur Karina kan sering Cabor. Oh, cabur. Tapi kayaknya lari gimana Karina? Kayaknya kan ini lagi zaman juga. Kalau lari, aku suka lari, tapi masih lebih sering jalan sih. Aku lebih suka olahraga permainan sih ya. Jadi kayak aku udah nyobain padel, aku suka bulu tangkis, aku bisa volley, aku suka basket gitu. Lebih seru yang kalau lari kan monoton, misalnya 5K, 10K, tapi pengen juga gitu karena banyak teman-teman aku yang suka lari juga. Cuma memang harus latihan secara konsisten lah gitu. Paling aku kan jalan pagi, lebih sering jogging gitu. Jadi belum pernah yang
di kemarin diajakin suruh ikut 10K gitu kan di Bali Marathon atau apa, cuma ya lebih seru karena banyak teman-teman yang ikut jadi sekalian liburan gitu ya. Tapi belum sempat, mungkin mudah-mudahan tahun depan kalau memang memungkinkan semuanya saya mesti banyak latihan dulu gitu. Tapi kalau olahraga kayak ponfit gitu kan rame-rame seseruan, terus kalau bulu tangkis, padel itu kan permainan seru gitu lah. Jadi nggak terlalu capeknya capek ketawa kalau gitu biasanya gitu. Jadi kalau olahraga bareng Kak Darius gimana? Apakah pernah ya? Kalau Darius lebih ke biasanya nge-gym atau jalan. Dia lebih sering nge-gym ya atau naik motor gitu. Kalau aku kan lebih, kalau di rumah biasanya lebih ke pilates gitu, kadang yoga. Jadi ya kadang kalau olahraga yang butuh harus ada temennya kan pasti nungguin orang kan kapan bisanya gitu ya. Tapi kalau sendiri aku lebih banyak ke pilates, jalan pagi sendiri, ya paling kalau nge-gym atau apa lebih banyak di rumah sih, treadmill apa gitu. Tapi memang harus tetap konsisten olahraga lah gitu. Kemarin baru pulang kayak dari sana. Iya. Pulang duluan kemarin kayaknya. Iya, aku harus pulang duluan tanggal 11 karena tanggal 13 sudah ada kerja gitu. Darius baru pulang tanggal 17 karena kan anak-anak juga Leo sama Sabrina baru sekolah tanggal 9. Jadi kalau tanggal 10 langsung mamanya pulang atau papanya ikut pulang, kasihan juga, mereka lagi penyesuaian lah untuk hidup sendiri bertiga gitu. Ini kan berarti udah hampir seminggu setelah Darius pulang, mereka benar-benar cuma bertiga. Jadi nyiapin semuanya sendiri, belanja, masak, bersih-bersih rumah, nyuci, nyetrika gitu ya. Anak-anak belajar supaya mereka juga bisa mandiri lah gitu. Tinggalnya sama siapa sih Kak di sana? Mereka tinggal bertiga di sana. Iya, ada kita sewa apartemen, mereka tinggal bertiga gitu. Keputusan untuk Sabrina ikut kakaknya di luar negeri, kenapa Kak? Anaknya yang minta. Jadi karena anaknya yang minta ya akhirnya mau nggak mau kita juga berusaha adil dengan 3 anak. Dan aku pikir justru lebih enak daripada kita yang memaksakan anaknya untuk ikut pindah. Tapi karena kemauannya dia, so dia juga harus bertanggung jawab sama pilihannya. Ya walaupun dia bilang capek karena sekolah dari pagi, mereka harus berangkat naik bis, pagi bangun harus bikin bekal makan siang juga, bawa bekal dari rumah gitu ya. Tapi ya dijalanin so far sama anaknya. Sabrina SMP, masih kelas 9. Nah gimana kan pasti ada beda nih antara Indonesia sama luar negeri, ada perubahan dari awal. Ya pasti beda. Di sini kan semua juga pulang sekolah pergi antar jemput, di sana dia harus berangkat sendiri naik bis gitu ya. Terus sekolahnya juga lebih lama, dari jam 8.45 sampai jam 4 sore, pulang mesti naik bis lagi. Habis itu pulang nggak bisa, kalau di sini tinggal tidur-tidur, mau makan tinggal disiapin. Kalau di sana dia harus menyiapkan makan malam sendiri gitu ya. Aku pikir ya pelajaran yang sangat, pengalaman yang sangat berharga buat anak-anak, khususnya Sabrina juga ya, perempuan gitu kan, untuk bisa mengurus rumah tangga, mengurus rumah gitu semuanya. Dan mudah-mudahan akan membawa pengalaman yang bagus buat anak-anak untuk masa depan mereka juga sih gitu, life skill gitu. Masih ada kekhawatiran nggak sih perempuan gitu, walaupun ada kakaknya tapi perempuan di sana? Pastilah, namanya orang tua, namanya ibu pasti ada worry. Apalagi kan anak-anak latihan bola sampai malam, mereka pulang sendiri gitu ya. Jadi aku selalu berharap mereka pergi dari rumah, mereka kabarin, mereka sampai bahkan sampai di rumah jam berapapun mereka kabarin kita. Dan memang agak challenging perbedaan waktu gitu ya, karena di sana baru jam 9 malam, di sini udah jam 3 pagi, which is aku sama Darius biasanya udah tidur. Jadi tengah malam tuh jadi kebangun terus ngecek apakah anaknya chat, pengen tahu udah nyampe belum gitu. Tapi ya so far baru seminggu ini kan mereka sendiri, jadi ya kita lihat. Aku mungkin baru bulan November nanti balik ke sana, Darius mungkin balik duluan. Karena kita juga pasti ada kekhawatiran yang kalau terlalu lama mereka ditinggal bertiga sendiri ya, karena jadwalnya padat. Paling nggak kalau ada aku sama Darius kan kita bisa meringankan tugasnya mereka lah gitu. Sampai ada kesulitan nggak sih Kak? Kesulitan mungkin Sabrina seminggu setelah di sana? Kesulitan sih enggak, ya dia kangen teman-temannya di sini pasti, kangen guru-gurunya yang di sini. Terus cuma memang ya adaptasi karena kan namanya murid baru, harus cuma kan ada Leo, dia sekolah bareng sama Leo. Terus ada Naomi juga, anaknya sahabat aku, Mama Ibo. Dia udah kenal dengan beberapa temannya Naomi juga. Jadi ya nggak terlalu ada isu soal pertemanan ya sejauh ini ya. Cuma tinggal masalahnya itu sih, dia jadwalnya lumayan padat dari pagi sampai malam gitu kan. Dan dia kan benar-benar harus libur pun mungkin juga nggak libur, mesti belanja, mesti kayak weekend dia mesti belanja, beresin rumah, nyuci baju, segala macam, nyetrika gitu, semua harus dikerjain bertiga mereka gitu. Cita-cita Sabrina sendiri apa sih Kak?
Sejauh ini sih masih berubah-berubah. Kadang pengen jadi lawyer, pengen suka ambil hukum nanti kuliah atau mau ambil psikologi. Jadi masih aku belum tahu yang pasti yang mana. Cuma mungkin ya antara dua itulah gitu. Berarti nanti kuliah akan lanjut di sana juga? Rencananya begitu. Mudah-mudahan ya. Kalau memang Tuhan mengizinkan, semua rezekinya ada dan anaknya memang ternyata memang dapat sekolah atau kuliah di sana, ya pengennya terus di luar sih gitu. Kalau pas kangennya tuh gimana? Video call? Oh, video call, chat tiap hari gitu, lihat-liatin fotonya. Jadi mereka juga selalu update mereka ngapain aja gitu kan. Ya namanya ibu sama anak ya, gimana pun juga biar segede apapun tetap buat aku anak kecil. Jadi selalu rasanya pasti pengen masih bisa meluk, pengen kalau dia capek kita bisa comfort mereka gitu kan. Tapi ya memang resiko yang harus dijalani, mudah-mudahan akan membawa dampak yang baik di kemudian hari. Nah, sebelumnya kan kadang ada juga yang sama Darius. Sama juga kan harus melepas tangannya dengan video call. Oh, sudah pasti kalau sama Darius setiap hari bisa 2-3 kali lah video call, chatan nggak berhenti kita kan karena update ya. Cuma kalau misalnya dia di sini aku di sana ya karena challengingnya adalah perbedaan waktu. Dia udah bangun aku masih tidur, dia mau tidur aku masih bangun gitu kan. Tapi ya so far dijalani, mudah-mudahan kita selalu bisa lewatin lah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Thank you.